Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Rusli Muhtar selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Islam. Di sini saya sebagai narator ingin mempresentasikan tugas video yang saya buat bersama rekan saya tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang aktif menyebarkan agama Islam melalui perdagangan, dakwah, dan interaksi budaya yang membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat lokal. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, Islam telah menjadi bagian integral dari budaya dan identitas bangsa ini. Mari kita telusuri bersama sejarah dan dampak dari kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di tanah air kita. Nah, Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui berbagai jalur, terutama perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India membawa ajaran Islam ke pelabuhan di Sumatera dan Jawa. Selain itu, peran ulama dalam dakwah juga sangat signifikan mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat lokal. Kerajaan Islam Indonesia yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Berikut gambaran Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang berdiri di pesisir utara Sumatera di Indonesia sekitar tahun 1267 yang didirikan oleh Marasilu yang dikenal sebagai Sultan Malik Al-Soleh. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Asia Tenggara. Beberapa sultan yang terkenal yaitu Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai pusat pendidikan Islam dan budaya. Dan kerajaan ini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-16 akibat persaingan dengan Kesultanan Malaka dan faktor eksternal lainnya. Meskipun demikian, warisan Kesultanan Samudra Pasai tetap berpengaruh dalam sejarah Islam di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua kita beralih ke Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh ini berdiri pada abad ke-16, lalu Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah dan Aceh merupakan pusat pendidikan Islam dan perdagangan di Asia Tenggara. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaannya dengan pengaruh yang meluas hingga ke Malaka dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu ada Kerajaan Demak. Berikut merupakan gambaran Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada awal abad ke-16. Pusat pemerintahan Kerajaan Demak itu terletak di Demak, yaitu di Jawa Tengah. Kerajaan ini berkembang pesat di bawah Sultan Trenggana dan berperan penting dalam penyebaran Islam serta menghadapi Portugis di Malaka. Setelah kematian Sultan Trenggana pada tahun 1546, Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Kerajaan Demak menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Keempat adalah Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini berdiri pada abad ke-16 melanjutkan warisan Demak. Mataram dikenal sebagai kebijakan politik dan cerdas dan pengembangan budaya Islam. Di bawah Sultan Agung, Mataram berusaha menyatukan Jawa dan memperkuat posisi Islam di wilayah. Yang kelima ada Kerajaan Makassar. Berikut merupakan gambaran Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar atau Kesultanan Goa adalah kerajaan Islam di daerah Sulawesi Selatan di Indonesia yang didirikan oleh Raja Goa. Pusat pemerintahannya terletak di daerah Makassar yang menjadi pusat perdagangan penting. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17 di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin yang melawan penjajahan Belanda. Setelah kekalahan dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669, kekuasaan kesultanan menurun dan akhirnya berada di bawah kontrol Belanda. Kerajaan Makassar memiliki pengaruh besar dalam sejarah dan penyebaran Islam di daerah Indonesia Timur. Yang keenam ada di Maluku, yaitu Kerajaan Ternate Tidore. Kerajaan Ternate dan Tidore juga memiliki peran penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Islam pertama kali ke wilayah Ternate Tidore itu pada abad ke-15. Kedua kerajaan ini terlibat dalam perdagangan rempah dan menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan asing, termasuk Spanyol dan Portugis. Selanjutnya yang terakhir yang akan kita bahas adalah gambaran budaya dan pendidikan Islam. Dampak dari kerajaan-kerajaan Islam ini sangat luas. Mereka tidak hanya mempengaruhi aspek politik dan ekonomi, tetapi juga budaya dan pendidikan. Banyak pesantren-pesantren yang didirikan dan karya-karya sastra Islam mulai bermunculan.
yang memperkaya hazanah budaya Indonesia. Sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan identitas nasional. Nilai-nilai Islam yang diadopsi oleh masyarakat lokal membentuk karakter bangsa yang toleran dan beragam. Dari perjalanan sejarah-sejarah kerajaan Islam di Indonesia, kita dapat mengambil beberapa pesan moral yang berharga. Yang pertama, pentingnya toleransi dan keberagaman yang mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dalam harmoni. Kedua, pendidikan dan budaya memiliki peranan penting karena kerajaan-kerajaan Islam ini menekankan bahwa pendidikan adalah kunci untuk membangun masyarakat yang berpengetahuan. Lalu ada warisan sejarah kita ini membentuk identitas bangsa, di mana memahami dan menghargai warisan ini memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Lalu ada keempat, itu ada kerjasama dan hubungan yang baik dengan negara lain sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa seperti yang ditunjukkan oleh sejarah diplomasi dan perdagangan. Nah, jadi meskipun menghadapi berbagai tantangan, kerajaan-kerajaan ini menunjukkan bahwa kita harus tetap kuat dan fleksibel dalam menghadapi masa depan. Dengan memahami pesan-pesan ini, kita diingatkan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa kita. Baik, selesai sudah perjalanan kita untuk menelusuri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.